Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridwan Kusuma dari kelas T3D. Saya akan menjelaskan tentang praktikum pada modul 4. Untuk hasil jadinya juga akan saya jelaskan. Oke, pada praktikum pertama kali ini tujuan kita adalah memflip suatu objek ini. Jadi arahnya ke kanan, jadi ke kiri dan sebaliknya. Dan untuk codingannya di sini kita menggunakan shift flip. Oke, untuk codingan shift flip sendiri di sini terdapat dua function ya, ada update, ada flip. Nah, saya besarkan biar lebih jelas. Nah, jika ada inputan ya, jika ada key down berupa left arrow dan facing right-nya mirror true, maka dia akan menjalankan sebuah function flip. Facing right ini mirror true maksudnya apa? Maksudnya secara default kapalnya ini ngadepnya ke kanan. Oke, jika flip maka yang defaultnya ke kanan true, kebalikannya true adalah false. Jadi dia dideklar sebagai false, yaitu madep ke kiri. Nah, ya, madepnya ke arah kiri sekarang karena mendapatkan left row. Nah, untuk yang codingan bawah ini untuk mentransformasikan scale dari gambarnya tadi. Nah ini transformasikan. Lalu jika ada input key down, key ikut right arrow dan facing right bernilai false atau yang awalnya kiri pengen diarah ke kanan, maka dia akan menjalankan function flip dan akan mengassign variabel yang telah kita buat ini yang awalnya false, kebalikannya dari false adalah true, maka facing right kembali menjadi true, yang awalnya false menjadi true, seperti itu. Oke, untuk gamenya seperti ini, dan untuk komponennya sederhana, ada background, ada gambar pirate ship, dan ada kamera. Untuk skinnya satu skin. Untuk hasil jadinya seperti ini. Jadi jika di key code left maka facing right menjadi false, dan jika di key code right maka facing right menjadi true. Seperti itu untuk praktikum yang pertama. Mari kita lanjut ke praktikum yang kedua. Lalu untuk praktikum yang kedua, di sini ada codingan bernama player controller, dan untuk booster block ini akan digunakan pada praktikum sesudah ini. Akan saya jelaskan dulu codingan yang player controller ini. Jadi yang atas ini semuanya instansiasi biasa, dimana facing right untuk default arah kentangnya ini ke kanan. Jamnya dibuat false karena secara default kentangnya ini dia tidak lompat ya, atau dia stay di ground. Nah, lalu move force kecepatan berpindah-pindahnya, lalu ada max speednya, jump clips, dan ada jump force-nya. Saat dia lompat itu dia menambahkan kekuatan seberapa untuk lompatnya. Lalu ada transform berupa ground check, dimana ngecek posisinya playernya ini apakah sedang napak di tanahnya, napak di sebuah objek berupa rumput ini ya atau tidak. Nah, lalu groundednya false, dimana playernya ini jika lompat maka groundednya false, jika sedang di bawah maka groundnya dibuat true. Untuk weak ini ngecek ground apakah sedang di tanah atau tidak. Ini anim get komponen ini biasa, get animator atau animator yang sudah kita buat di controllernya tadi. Lalu untuk update di sini jika playernya sedang grounded ya, atau di darat istilahnya lah. Nah, dia bakal instansiasi dulu ini. Nah, di sini baru dipakai yang instansiasi, hasil instansiasi ini baru dipakai di eval sini. Jika ngejam, nah, dan sedang di tanah, maka jamnya dibuat true. Tapi jika dia sedang tidak napak tanah seperti ini, maka dia nggak bisa lompat lagi. Jadi misalnya lompat ya, saya lompat lagi juga tidak bisa karena tidak grounded, istilahnya seperti itu. Lalu untuk fixed update di sini float H, declare input get access ini instansiasi biasa.
Lalu anim set float speed. Nah, speed animatornya kita set sebagai value dari inputan dari input get axis horizontal. Lalu jika playernya mengganti arah, changing direction, maka dan belum meraih kecepatan yang maksimal atau belum melebihi kecepatan yang maksimal, maka dia akan bisa berbeda seperti ini ya. Jadi sebelum dia meraih kecepatan yang maksimal, dia dikasih limit dulu. Tapi jika dia melebihi kecepatan maksimal, dia ngeset maksimal speednya tuh di x-axis. Jadi biar kentangnya ini enggak misalnya lompat sama arahnya tuh enggak terlalu jauh ya, enggak terlalu jauh dari range-nya. Nah, dia dikasih range. Jadi kalau sudah melebihi range, maka kecepatannya akan melambat dan supaya ada boundaries antara lompatannya kentangnya ini biar gak ke atas banget, kayak gitu sih intinya yang saya pahami dari codingan ini. Nah, untuk facing right, facing left ini sama seperti codingan sebelumnya saya jelaskan, ini sama juga, dan flipnya juga sama. Untuk demo aplikasinya ini game 1, saya buka lagi coba. Jadi sini game object backgroundnya saya ganti, blocknya saya ganti, dan untuk kentangnya terdapat jika lompat kepalanya kentang ini, nah akan animasi lepas dari kepalanya karena ada trigger lompat tadi. Untuk animatornya ini ya, terdapat dua animator, animation juga, animasinya power clipsnya ada 2 maksudnya, dan defaultnya di set idle. Sini ada sky background, untuk layernya saya buat background, dan yang sisa-sisanya ini saya buat foreground agar tidak ketumpuk. Itu sih untuk penjelasan dari praktikum 2 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke praktikum yang ketiga. Baik, lanjut ke praktikum yang ketiga. Jadi di sini kita akan membuat suatu animasi di mana animasi tersebut bergerak secara terus-menerus. Oke, untuk animasi yang akan kita gerakkan secara terus-menerus yaitu kayunya ini. Jadi dia akan gerak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ngelup terus selama game itu berjalan. Seperti biasa ya, di sini tidak ada skrip tambahan, jadi masih menggunakan skrip yang sebelumnya. Cuma di praktikum kali ini kita menambahkan sebuah objek wood blocks, dimana di setting animasinya di sini. Animasinya nanti ini gerakannya ya, jadi ini Y position, Y atas bawah ini, dari yang ke bawah dia akan naik ke atas, bawah naik ke atas seperti itu. Nah, ini dapat kita lihat sini, jadi dari bawah ke atas lalu turun lagi, dan dia bakal ngelup terus sampai gamenya berhenti. Itu saja sih untuk komponennya yang praktikum animasi klip ini, praktikum ketiga ini. Saat kita play jadinya seperti ini. Nah, dia akan bergerak secara terus-menerus ya, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Saat potetonya naik juga bisa, dia bisa ikut ke atas bawah karena ini di set sebagai ground. Jadi ini di set sebagai ground, dan agar kentangnya ini saat naik ke atas bootnya ini dia tidak jatuh, seperti itu. Untuk praktikum kali ini masih belum ada codingannya. Di praktikum sebelumnya, di praktikum sudah ini bakal saya jelaskan mengenai codingan water block yang nanti digunakan untuk menambahkan air saat kentangnya mijak ke air, airnya bakal turun dan kentangnya bakal jatuh seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke praktikum yang keempat.
Oke, lanjut ke praktikum yang keempat. Jadi di praktikum yang keempat ini terdapat codingan tambahan yaitu water block. Water blocknya isinya seperti ini ya. Yang pertama ada deklarasi Unity Engine, System Collection, import library-nya. Lalu yang pertama kita mendeklarasikan animatornya, animator controller. Dan animator controllernya ini kita assign sebagai mendapatkan komponen yang animator. Dia nge-get animatornya. Nah, saat ada trigger 2 dimensi yang di set pada water block ini, nah saat ada trigger dia bakal menjalankan kode yang di bawah. Jika yang ngehit itu player itu yang ini ya, karakter 2D ini dia dikasih tag player. Nah, jika yang ngehit ini player, maka animator controllernya set triggernya menjadi fall. Saat trigger fall, dia bakal jatuh ya. Jadi dari yang atas ini dia bakal jatuh. Nah ini jika kondisinya fall, jika ada condition fall, maka dari yang atas ini ke bawah waternya bakal turun seperti itu. Untuk animasinya sendiri di water block ada 2 ya, jadi up sama down. Kalau yang up ini dia stay di posisi 0. Y position atau posisi dari airnya ini akan turun sebanyak -5, turun ke sini. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita play dulu gamenya. Nah, dia akan turun karena terkena hit dari playernya. Coba kita hit. Nah, jadi yang terkena player dia yang akan jatuh ke bawah karena terdapat trigger action. Dan trigger actionnya tuh memicu airnya ini supaya fall. Tuh. Seperti itu untuk praktikum. Oke, mari kita lanjut ke praktikum yang terakhir, yaitu di praktikum kali ini kita akan membuat suatu animasi ya, animasi dari sprite sheet sequence. Sprite sheet sequence ini aset saya yang saya gunakan ini adalah Ghost Sprite ini. Jadi nanti hantunya akan mantul-mantul ke bawah. Concern pada praktikum kali ini kita lebih ke nyeting animasinya ya. Jadi ini adalah sprite-nya. Jadi sprite-nya kita set waktunya ini, timestamp-nya sesuai dengan selera kita cocoknya gimana, dan saya menyetingnya cocoknya seperti ini. Nanti hantunya dari ke atas lalu perlahan-lahan turun ke bawah, lalu ke atas lagi, dan seterusnya. Dia akan ngeloop terus, jadi dia akan atas bawah atas bawah atas bawah seperti itu. Lalu untuk yang backgroundnya ini biasa ya, jadi saya buat background supaya tidak warna polosan seperti itu. Oke, untuk prakteknya mari kita play gamenya ya. Nah, jadi dia akan mantul secara terus menerus karena pada animasinya tadi ini, pada animasinya ghost ini di set ngeloop terus. Dan di animatornya, nah bisa kita lihat bahwa di sini dia akan ngeloop terus juga ghost iconnya. Nah, dia akan ngeloop terus, dan sprite-nya kita lihat berganti-ganti setiap berapa milisecond. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Itu sih untuk penjelasan praktikum kali ini, dan ini tidak menggunakan codingan sama sekali. Jadi pure menggunakan animator dan animation seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardan Yogusuma dari kelas T3D akan membuat sebuah video review sebuah game ya, bernama Sunnyland. Game ini autornya ini Anticimus, dan mari kita coba langsung demonya ya. Mari kita play, dan di sini ditunjukkan kontrolnya. Dia berpindah dari satu activity ke activity yang lainnya. Nah, gamenya mulai. Untuk
dia ada trigger spasi, dan jika kehit sama musuhnya maka animasinya akan berubah. Nah, jika rubahnya ini ngehit musuhnya, maka ada sebuah trigger di mana trigger tersebut menjalankan sebuah animasi destroy tadi yang berupa ledakan untuk monsternya, dan objeknya lalu hilang. Nah, di sini dia kontrolnya memiliki trigger kalau arah bawah dia akan crouch atau menunduk, untuk spasi dia akan lompat, dan arah-arah akan maju mundur sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, lompat. Nah, ini ada animasi ya, animasi dari sebuah gambar, dan X-nya, curve-nya itu berubah-ubah dari atas ke bawah, sehingga gambarnya, animasinya tidak berhenti di satu posisi. Nah, jika rubahnya ini idle, maka dia akan menjalankan posisi idle. Nah, kita lihat ekornya dan tangannya, kepalanya ini berubah, gerak-gerak seperti itu. Mari kita coba lompat. Nah, ada sebuah trigger di mana objeknya kehit, dia akan menjalankan animasi ledakan, baru objeknya terdestroy seperti itu. Nah, ini ada cherry ya. Jarinya ini juga animasi, sebuah gambar beranimasi, dan jika ada trigger hit dia akan hilang atau destroy. Nah, dan menjalankan animasinya. Oke, kita coba dulu. Nah, oke. Nah, ini ada animasi juga di mana mulut kataknya ini ya mengembang kayak gitulah. Lalu gambarnya ini dia bergerak antara X dan Y. Nah, di pergerakan tersebut dia melakukan animasi berupa jam. Jamnya ini kalau ke kiri ya dia gambarnya akan rotate ke kiri, kalau ke kanan dia akan rotate ke kanan. Nah, kalau ke hit si perubahannya ini juga bakal animasinya bakal berubah seperti itu. Nah, animasi berubah seperti itu sih untuk summary dari game ini. Terdapat game block ya, game object block, dimana untuk pijakan yang rubah ini, jadi untuk groundnya lah istilahnya. Nah, seperti itu. Untuk yang atas ini dia tidak ground karena ini cuma biasa saja visible, karena kita bisa lihat kalau kepalanya dari rubahnya ini bisa melebihi dari vektornya ini, gambarnya ini. Oke. Nah, kalau hit dia akan ganti animasi. Tuh. Nah, ini juga ada groundnya, jadi dia bisa lompat di sini, bisa mijak di sini. Maka disetting seperti itu. Nah, itu untuk game dari aset Unity Store yang autornya Sunny tadi ya. Sekian review dari saya, komponen-komponennya sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.